Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, segenap pengurus Majelis Ta'lim Dhiyaul Haq wal mahbubun, hadratal muhtaramin, jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih menganugerahkan kepada kita nikmat usia sehingga kita bisa berjumpa dengan akhir atau penghujung daripada bulan Sya'ban ini. Seraya mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diperkenankan kita untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan dengan lantunan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Senantiasalah kita untuk melantunkan doa ini karena sebagai bentuk ikhtiar kita. Ya. Penuh lekan sematon jarin si memiliki keinginan yang sama, tetapi juga ya Allah berkehendak lain. Arak sediana sakit, bilina, apalagi si sakit, wah pedas-pedas ruana, ya. Maka dengan harapan dari setiap doa yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, nebau jadi salah satu penyebab Allah Subhanahu wa ta'ala menghantarkan kita dengan bulan suci Ramadan. Dan semoga berkumpulnya kita pada malam hari ini mampu menjadi salah satu bentuk wujud syukur kita atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, sehingga nikmat-nikmat yang lainnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga mampu menghantarkan kita menjadi hamba-hamba yang mendapatkan keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita aturan-aturan kehidupan, baik kehidupan dunia terlebih kehidupan akhirat, yang dengan kita mau mengikuti dan mematuhi dari semua aturan yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh akan menjadikan jaminan bagi kita untuk menggapai kebahagiaan tersebut, dan jaminannya itu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai bentuk rasa syukur kita, sebagai bentuk terima kasih kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan kita sebagai umat beliau, maka dengan ucapan kalimat salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, semoga ini mampu menghantarkan kita menjadi manusia yang kelak beserta kita diakui sebagai umat beliau yang berhak mendapatkan syafaatnya, dan pada puncaknya kita semua diperkenankan untuk bisa berkumpul berjumpa dengan baginda Rasul yang mulia di dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin rahimakumullah. Insyaallah pengajian malam Kamis ini mungkin terakhir sebelum kita tutup pengajian kita yang sifatnya sementara, yang nanti mungkin insyaallah akan dilanjutkan pada waktu yang disepakati nantinya. Nah, kaitannya dan itu hadratul muhtaramin rahimakumullah. Maka pada malam hari ini kita akan menyambung kajian kita terkait modal kita sebagai persiapan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang syarat wajib puasa. Pada malam hari ini untuk menyempurnakan pengetahuan kita tentang puasa, maka kita akan sama-sama mengkaji
terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Halaman 24 silahkan untuk dibuka. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala taghammadahu Allah bi rahmatihi wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Walladhi yuftiru bihi as-sha'imu 'asharatu asya'a. Dan yang membatalkan puasa itu asharatu asya'a, ada 10 dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain banyak sekali, sampai 20-an, 30-an ya. Nah, dalam fikih Syafi'i dinyatakan di sini 10 sesuatu yang menjadi penyebab puasa seseorang itu menjadi batal. Apa yang pertama hadratal muhtaramin rahimakumullah? Ma wasala amdan ilal jawfi. Sampainya sesuatu secara sengaja kepada rongga, ya. Atau memasukkan sesuatu ke rongga, dikatakan di sini. Awir ra'si wal huknah fi ahadis sabilain. Memasukkan sesuatu dengan sengaja ke dalam rongga atau kepala atau 2 lubang kemaluan dengan sengaja. Memasukkan sesuatu dengan sengaja. Perhatikan hadratan muhtaramin rahimakumullah. Rongga yang dimaksudkan di sini itu ialah semua rongga yang terbuka, ya, yang mengalirkan kepada apa namanya ini? Kerongkongan, mulut kerongkongan, ya, yang mengalirkan kerongkongan. Ini yang pertama. Apa saja rongga yang bisa mengalirkan suatu kerongkongan itu? Dikatakan di dalam syarah kitab fikih, ya, yaitu mulut bisa menghantarkan kepada kerongkongan. Selanjutnya hidung, ya, telinga, ya, penaran dokter THT. THT itu kan telinga, hidung, tenggorokan. Karena sekek dokternya, karena ya sekek saluran itu, telinga, hidung, tenggorokan. Ya sekek saluranna, ya. Lamun dengan dena bau bekakenan lekan mulut, ya, maka dia akan dimasukkan melalui apa? Hidung. Kan seperti itu kan? Nah, kalau dimasukkan juga lewat sini, dia akan ke sini juga. Sekek saluranna. Ya. Nah, ini hadratan muhtaramin rahimakumullah. Dan sesuatu itu dimasukkan dengan sengaja. Karena arak dengan dena secara sengaja. Ya, misalkan sini ada sengaja ini dengan tinduk nganga. Karena ada si tinduk nganga deh. Nah, nganga teri terus misalkan tain belincak. Tamati pak todokna pas waktunya tinduk telanna. Maka dina batal puasanya letono. Bumbena karena dia masuk tai belincak itu dengan tanpa disengaja. Ini dia. Lagu selebihnya jikalau hal tersebut dilakukan dengan sengaja maka membatalkan puasa. Dan ukuran takaran kecilnya sesuatu itu, ya, baru dikatakan membatalkan puasa. Jadi digambarkan di dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatu itu, meskipun sebesar biji wijen, pembahasan telenge mungkin ya, lenge, nama becik lenge, apalagi nama belik kemperas, lenge si becian, ya. Tetap tipa todok dan kita masukkan secara sengaja, maka itu membatalkan puasa. Begitu. Menghirup air masuk sengaja batal. Ya. Nah, ini hadratan muhtaramin rahimakumullah. Pokoknya yang berhubungan dengan rongga ini, mulut, hidung, telinga, maka ini akan membatalkan puasa. Sama seperti misalkan pelung bedeng ngadu obat tetes. Obat tetes telinga.
alami sakit telingana kan. Akhirnya ngodo obat tetes. Atena sugul telingana, batal puasa di sana. Ya, maka hindari hal yang seperti itu. Mana juga menggunakan inhaler, arak dengan pilek. Lamun dia ngodo inhaler ini dia nabu beriak, misalkan. Terus disedot itu, maka itu juga membatalkan puasa. Rokok, kan ini makanan, lagu pendet. Pendet ini tema tipak todok, ya, maka itu membatalkan puasa. Karena dia berasa itu dan dimasukkan secara sengaja. Sama halnya ibu-ibu lamun pelungguh de jengken te napiarana masak. Mina bukayan. Takut bukayanna dengan demen epen balena ngelorangnya macam aku ngidok dulu. Ya, neserut, ngerasain. Pas waktu pelung udah ngerasa ya ikut ketelan, batal. Atau misalkan pelung goda, wah arak ke sengerna sesiongku ini. Sehingga pendat dino sedot deh, batal puasa. Ya, menghirup masakan si pinakde dengan sengaja ngantep manuk, wah sugul kene, wah masak dek, apa udah sedot ya, batal puasa di sana. Kenapa? Karena itu terhitung dengan sengaja memasukkan sesuatu melalui hidung. Nah, beda hanya dengan sesuatu itu masuk ke dalam hidung kita dengan tanpa sengaja dan sulit dihindari. Mbe contohnya, misalkan belum udah yang kada pengajian nih, tokol, ya bulan puasa. Atau ini nara pengajian misalkan abang tengari sholat zuhur ngentut batu dari samping cekedus misalkan membuntut itu tamat di hidung teh. Nah, itu kan dia dihantar oleh udara, ya. Sulit untuk dihindari hal yang seperti itu, ya. Kecuali lamun tamang otak deh janana di dalam kerang batu deh sengaja dan hidungnya ini. Nah, ketika dia masuk dengan tanpa sengaja ke hidung kita, seperti masakan tetangga juga masuk ke hidung kita, kita lewat depan rumahnya, tema sengerna. Nah, kalau yang seperti itu tidak membatalkan puasa. Nih perhatikan hadrat al-muhtaramin rahimakumullah. Jadi sampai seperti itulah dijelaskan kita oleh para ulama, ya, terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa, ante tetahun jaga diri teh. Nah, selain daripada itu hadrat al-muhtaramin rahimakumullah, misalkan menggunakan obat tetes mata, becela, ini tidak membatalkan puasa. Karena dia tidak termasuk di dalam jauf ini. Yang dimaksudkan jauf itu mulut, telinga, hidung. Ya, ini yang terbuka. Nah, selanjutnya hadrat al-muhtaramin rahimakumullah, lamun elor ngumbe. Ini kan pro di antara itu nih, amun bulan puasa, ya, gara-gara puasa sepi, sap di tengah, takut bersap, si berjumat, pinggir masjid, palang lokuna, bumbena tenemolah betusi dua, akhirnya masjid bekerung lalat, si kumbena si penuh kuek jelo ino, puasa nggak no, ya. Biasa le sap mudin imam, kadang-kadang wah le pinggir lawang doang pilihan amun jelo Jumat. Kenapa? Inu atena molah betul sih. Jadi perhatikan hadratan muhtaramin rahimakumullah. Ketika air liur itu keluar dengan sendirinya, ya, selama dia masih di dalam ronggan tetene, ya, dia belum keluar dari batas gigi, maka bisa ditelan yang seperti itu. Dit lamun terkuat betusi lalu ia nyuri telamas. Jadi betusi lalu. Lah sedin tembok dalpek, nuturun dalpek we. Akhirnya masjid berubah lu jadi penuh corona masjid gara-gara penuh tusi kuek dan sebagainya. Ya. Jadinya bau tetelan ini. Bau tetelan selama belum melewati gigi ino ya, ya.
Nah, asalkan tidak dimasukkan. Ini kan sugul diri nah kan? Nyugulang diri nah. Seperti itu. Deh. Nah, bagaimana dengan air liur yang ikut memasukkan sisa makanan? Lamuna arak makanan kesedit detin gigi, ampona pekedekang ya si elak, tema ketelan. Nah, ini membatalkan puasa hal yang seperti ini. Ya, karena wahya tema le batas gitu le gigi tahun ini. Ya. Ini dia hadratul muhtaramin rahimakum. Jadi, bak kuyak lalu don puasa. Kadang-kadang dah Arab bapu injo ya kolakan ngeri itu begitu deh. Sing nongkonin. Jadi bau tatalan biasa merongkul tersimbilang jelong no. Merongkul tersimbilang jelong hangkun puasa. Dendek lebui lalu deh. Akhirnya sepi, sampai tengah pinggir doang berisi, kan susah dengan yang benar. Lanjut hadratul muhtaramin rahimakumullah. Awir ra'si atau kepala. Nah, yang dimaksudkan di sini itu apa ini ya? Lamun le kitab sibil aja kepala yang luka dibahasakan di sini. Ya. Kepala yang luka atau mungkin yang dimasukkan di situ ketika mengalirkan lamun tersedot melekan otak terus turun pipa kerongkongan. Ya. Otak disedot naik ke sini kan? Kalau kita nyedot sesuatu kan tertipatin terus turun ke kerongkongan, ketika dia masuk ke atas turun. Nah, ini membatalkan puasa. Ya. Cuma ini apa ini ya? Masalah yang mungkin karena jarang mungkin kita temukan ini sehingga tidak terlalu detail dijelaskan oleh dalam kitab-kitab. Cuman yang baca ini kepala yang luka dikatakan. Ya. Kepala yang luka. Kita lewat saja. Wal huknah fi ahadis sabilain. Dua lubang terbuka di bagian bawah. Julu kanca mudi. Lamun tama sesuatu dengan sengaja melalui depan atau belakang batal puasa. Contohnya misalkan lamun arakkan dengan sakit ini sulit sugul penekna. Nah, caranya itu bagaimana? Kan temangang na yono selang no di paluang pendek kan? Seperti itu kan? Nah, ketika dia masuk pipa itu, pipa luang jalur depan, ya, kemaluan depan, maka batal puasa itu. Ya. Kenapa? Karena rekengannya wah teme barang ino lekan luar pipa dalam. Batal puasa. Dari belakang juga seperti itu. Misalkan arak dengan sulit sinandang air, akhirnya pakai apa? Dulu kolak. Ya kan? Bukan promo ini, tapi kan seperti itu biasanya tadi. Lamun sulit buang air, beli ya dulu kolak cairan ini. Temangna, nah ketika dia masuk itu batal puasa. Nah, atau misalkan belum ada buang air, ya. Kelebihan ongkun dan nyosok luang tombong, teme jarinda, teme salah satu lekan psikologi bisa ini tipe luang tombong te, ya, maka batal puasa. Kalau ada teme misalkan sekene, batal puasa. Ya. Nah, inilah terus yang menjadi pertanyaan merembet. Umbe hukumna lamun tengentut di dalam kayak gini dengan deh no mandi itu lejuet ngentut ngentut dalam air umbe batal de puasa ente. Ada dua di sini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Ya, lamun tengentut le dalam air ino berasa yang nyetama, ya, maka batal puasa. Kalau udah melem mandi dia juga dia ngentut. Lagu lamun dah ngentut langsung betutup, kan dia tahu cara kerjanya lubang sekarang ini.
Apakah dia sugul angin langsung nutup sehingga tidak bisa masuk cairan yang dari luar, ataukah ia nyedot ngenung? Kuna kan dia tahu. Ya, pada periksa diri wah. Sehingga lamun misalkan ngentut pelungguh dalam air, ampun dina arak idapna tama, maka tidak membatalkan puasa. Paham di sini? Nah, itu dia. Lagu lamun pelungguh demele aman jenana ngentut sambil de mandi bekram le juat atau le teruk arak carana dena batal puasanda. Ngombe dan nyelam otak dah jadi bawah, tombong dah jadi atas. Apa ngentut terus, ya, dah batal puasa dia tu, ya. Aman hino jenana, ya. Lagu harus dipastikan tombong dah di atas, no, bejungkeng kan, ya. Aman yang seperti itu, dah. Faham dah? Nah, ini ketika masuknya sesuatu lekan dua jalan. Jadi memang harus detail ini. Ante tahu onu tuh, ya. Ante tahu perkara-perkara simbatalang puasa. Yang keberapa ini? 1, 2, 3. Yang keempat, wal qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Muntah ini ada dua kondisi hadratan muhtaramin rahimakumullah. Arak dengan lamun posisi dia muntah itu harus muntah. Arak dengan si bau ye nahan utakna. Lamun istilah fikihna dia yang dikuasai oleh muntah atau sebaliknya dia mampu menguasai muntahnya. Mana maksudnya? Dia terkuasain si utakna umpamana arak dengan terlalu kota. Dia tahu tayak motor. Arakannya nih ukun deh. Ada orang yang nggak bisa pakai mobil. Sugi, dogunnya tahu tayak motor. Beruna buka lawan motor doang, ini yang penutup hidung. Arakannya nih ukun deh. Iya. Sampai untas, muta langsung. Saking bombu motornya. Ya. Nah, arak dengan sing ini yang pun dia tahu. Akhirnya ketika dia dalam perjalanan, dia bau nahan dirinya, muntah dia. Nah, dalam posisi seperti ini tidak batal puasanya. Arak dengan si mampu menguasai utaknya. Nah, dengan si ngumbe ini arak dengan utak, lagu utaknya pina-pina. Temangna imana tipe dalam todok na punang kelogo anak elakna akhirnya muntah dia. Nah, hal yang seperti ini inilah yang disebut dengan muntah dengan sengaja. Dalam posisi seperti ini jelas batal puasa orang itu. Deh. Nah, ini dia. Selanjutnya hadratan muhtaramin rahimakumullah. Jadi makin keselesaian hal yang batalkan puasa nih, mbembentah ya. Dakan entah subuh. Yang keberikutnya wal wata'u amdan fil farji. Memasukkan kemaluan ke dalam faraj dengan sengaja. Lawan bahasa fikih kan bersenggama atau berhubungan suami istri dengan sengaja. Emang ada orang yang nggak sengaja? Ada. Arak dengan nyeun sengaja. Nah, lamun si sengaja inilah si batalang puasa. Tidak tahan umpamanya. Beruna jampit wah belako. Nah, ongkuna si belako inilah yang dimaksud dengan unsur kesengajaan. Nah, arak anda sini sengaja ada. Mbak contohnya misalkan ibu-ibu kelelahan meriap tengeri ketiduran. Tinduk le kamar pakaian seksi. Datang epen balena. Pas na datang epen balena gitana sebini aneng nongkuna seksi. Datanglah nafsu letun. Ya. Jadi dia salahang setan. Namun setan kan dalam hadis sudah jelas sudah
mulai bulan Ramadan wa sufidati syayatin kan, para syaitan itu dibelenggu. Nah, jadi mulai terjadi sekanuan ino lek tengari bulan puasa atau lek kenjelo bulan puasa dendek sarahang syaitan. Syaitan wah tebelenggu wah terantai le tono. Jadi si tersalahang ya syaitan si deno. Ya. Iya, setan manusia. Sini na bau ngendalian nafsuna le tono. Nah, ketika kita sebini anu menukun pakaianna akhirnya melihatlah ya si jari semama ini. Istrinya sedang tidur, gawe na segini aneh, ya. Nah, ketika dikerjain istrinya itu, maka dalam posisi seperti itu, sebini aneh ini, ya, dikategorikan melakukan hubungan suami istri dengan tanpa disengaja, karena ya tinduk. Logo dendek, na pura-pura tinduk terus. Jadi dah karena rasa ya. Dia dah karena rasa yang penting dia betul-betul tidur. Dan dia pas waktu rasa terus pura-pura tidur. Nah ini lamun aja tinduk, wah tahun ini dapna. Sedang kerere ini. Ini kejadian misalkan seperti ini, ya. Nah, ampona idap ya. Mompen sambil senyum-senyum, ini berarti wah hilang unsur ketidaksengajaan. Pada sengaja ya lek tene batal puasa. Lo gua mun tentu tinduk. Pas beridap saya, apa ini? Nah, ketika hal yang seperti itu, ampona pentelahan, maka istri tetap tidak batal puasanya pada waktu itu. Ya. Ini arana berhubungan suami istri dengan tanpa disengaja. Lamun si jadi semama aja tetap batal karena yang ngelagak letono. Ya. Nah, sekarang ada nggak contoh yang lain yang misalnya laki-laki di sini nih, laki-laki di sini yang tidak sengaja ada nggak? Ada. Misalkan ada sepo bajang, ya, sepo bajang jalan-jalan di tengah bangkat ada nggak? Sedangkan ini yang apa perkosa si mama ini, perkosaan si dengan ini no. Aneh ya kan. Pokoknya kalau kamu tidak mau melayani saya bunuh kamu. Akhirnya pasrah si mama ini, ya, pasrah diperkosa. Ya kita perkosa si mama ini di bawah todongan, di bawah ancaman. Akhirnya apa? Terjadilah hubungan yang terlarang itu. Nah, karena si mama ini di bawah ancaman, maka dia tidak batal puasanya. Dan kemele kan, dan mele kan. Lalu biasanya dan mele yang bau terjadi seperti itu kan. Nah, asal silakan.